Pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Calon Bupati Belu nomor urut 1, Willy Broduslai menyoroti sejumlah masalah krusial yang sedang bergulir selama 5 tahun terakhir. Ada berbagai catatan selama kepemimpinan Augusto Olin, terutama soal kepemimpinan. Dalam debat Pilbub Belu 2024 yang berlangsung pada Sabtu 19 Oktober 2024, calon Bupati Belu nomor urut 1, Willy Broduslai menyoroti sejumlah masalah krusial yang sedang bergulir selama 5 tahun terakhir. Secara terang-terangan, Willy menyebut Kabupaten Belu tidak memerlukan seorang pemimpin yang memiliki latar belakang dokter. Menurutnya, ada berbagai catatan kekurangan selama kepemimpinan Augusto Olin, terutama soal kepemimpinan. Informasi bahwa berarti pelayanan yang ada terjadi degradasi, ya. Jadi untuk memimpin satu daerah tidak perlu harus seorang dokter, tetapi butuh pemimpin yang mengerti masalah manajemen. Willy juga menambahkan bahwa Belu masih sering mengalami kekurangan air bersih, listrik, dan pembangunan infrastruktur yang masih belum maksimal. Willy menyebut jika dirinya dan calon wakil Bupati Belu, Vicente Gonçalves, terpilih dalam Pilkada 2024 akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar seperti ketersediaan air, listrik, dan rumah layak huni. Dari Belu, tim liputan Atombuat TV melaporkan. Menanggapi kritikan dari para lawan debat, calon Bupati nomor urut 2 yang juga maju sebagai pertahanan Agustinus Olin menyebut banyak peningkatan positif yang telah tercapai untuk masyarakat Belu. Salah satunya berbagai sarana dan prasarana dalam mengatasi kemiskinan ekstrim yang terjadi di wilayahnya. Masa pemerintahan Dr. Agustinus Olin yang bergulir sebelum dirinya maju kembali menjadi calon Bupati Belu periode 2024-2029 mendapat kritikan dari para lawan dalam debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Belu di Pilkada 2024. Calon Bupati nomor urut 2, Dr. Agustinus Olin, yang juga dokter spesialis penyakit dalam ini, dianggap hanya memikirkan kesejahteraan masyarakatnya dalam segi kesehatan saja. Sementara masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan tingginya angka putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Menanggapi kritikan dari para lawan debat, Agustinus Olin menyebut saat dirinya menjabat sebagai bupati, sudah banyak peningkatan positif dan berbagai penghargaan yang telah tercapai, termasuk upaya pengentasan kemiskinan ekstrim yang terjadi di wilayahnya. Berbagai macam program inovatif, salah satunya di kesehatan. Kita meringankan beban hampir 60.000 lebih masyarakat supaya dia berobat tidak bayar lagi. Kita meringankan beban anak-anak sekolah dan memberikan bantuan berlama 13 miliar lebih bantuan
alat tulis, bantuan seragam, bantuan biaya pendidikan, beasiswa bagi mahasiswa untuk meringankan penderitaan itu. Kita juga menjaminkan pekerja-pekerja rentan ya di BPJS Tenaga Kerja, di mana 2023 16,5 miliar uang dari BPJS Tenaga Kerja kita klaim kepada masyarakat yang tidak mampu, miskin ekstrim, yang kita sertakan pekerja-pekerja rentan dalam BPJS Tenaga Kerja. Selain itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu, Dr. Agustinus Toolin dan Julianus Taibere juga berkomitmen untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah. Paket ATAK ini juga tetap melanjutkan program berobat gratis menggunakan KTP yang berlaku di seluruh Indonesia melalui integrasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu nomor urut 3, Servasius Manek dan Pius Agustinus Bria, berjanji akan membangun balai latihan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Janji ini terucap saat penyampaian visi misi dalam debat perdana Pilkada Belu 2024. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu nomor urut 3, Servasius Manek dan Pius Agustinus Bria, menyampaikan visi dan misi mereka dalam debat publik Pilkada Belu 2024. Debat berlangsung di Ballroom Hotel Matahari Atambua pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dalam sesi tanya jawab dengan paslon nomor urut 1, Willy Broduslai dan Vicente Gonçalves, Servasius Manek sempat mengkritisi kinerja kepemimpinan Willy saat menjabat sebagai Bupati Belu di periode 2016 hingga 2021. Salah satunya terkait tingkat pengangguran yang dinilai masih sangat tinggi. Servasius menyebut program unggulannya adalah pembangunan balai latihan kerja yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Belu. Karena latar belakang saya calon bupati itu ada latar belakang beban masa lalu dari pemerintahan Bapak, Pak. Bapak tidak menuntaskan kemiskinan, pengangguran tinggi, Pak. Secara kumulatif di pemerintahan sekarang itu bagian dari pemerintahan Anda sebelumnya. Maka solusi saya, politik anggaran saya berdasarkan dokumen perencanaan yang saya baca. Saya bangun BLK terpadu, saya jadikan Belu sebagai skillful man untuk dikirim ke luar negeri. Pasar tenaga kerja di Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong sangat marketable. Tapi ketika Bapak jadi bupati, Bapak tidak pernah memotret itu sebagai opportunity. Maka kebijakan Anda tidak pernah tidak ada dalam kebijakan politik anggaran Anda. Paket serius Akamsi juga berencana mengindustrialisasikan semua objek pariwisata di Kabupaten Belu dengan konsep pariwisata yang terintegrasi. Program-program ini akan mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Belu dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Calon Bupati Belu nomor urut 4, Hieronimus Maluma menyebut bahwa program yang diusung memiliki keberpihakan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program yang diusung merupakan realitas saat ini yang harus segera dilakukan pembenahan. Dalam debat perdana yang digelar Komisi Penyelenggara Pemilu atau KPU Belu yang digelar di Aula Ballroom Hotel Matahari Atambua, calon Bupati Belu nomor urut 4, Hieronimus Maluma menyebut bahwa program yang diusung memiliki keberpihakan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hieronimus menyebut kehadiran dirinya bersama calon wakil Bupati Belu, Theodorus Fredricus Seranteva, memiliki kedekatan dengan masyarakat kecil.
Dirinya juga meminta masyarakat untuk memilih pemimpin bukan karena pemberian uang, tetapi mencari sosok yang tulus untuk membangun kesejahteraan masyarakat Belu. Dalam perjalanan sampai menjadi calon bupati dan wakil bupati melalui suatu proses perjuangan yang sangat berat karena terlahir dari anak desa dan kategori ekonomi menengah ke bawah. Dan sejarah ini terbentuk bahwa yang tidak mampu, anak petani juga, anak orang desa juga bisa bupati. Untuk itu satukan barisan, hentikan menghasilkan pemimpin yang karena uang. Roman berharap, marilah kita memeriahkan pesta demokrasi, menyelenggarakan dan turut serta dalam pesta demokrasi dengan nurani yang tulus. Berbicara tentang kemajuan suatu daerah, Hieronymus Mauluma juga menyebut pemimpin sebagai pembina kepegawaian mestinya tidak salah menempatkan kepala di setiap kedinasan agar birokrasi bekerja dengan baik. Saat ini, banyak instansi atau OPD Pemkab Belu yang dipimpin oleh PLT selama masa kepemimpinan Bupati Agus Taolin. Selain paslon nomor urut 4 Hieronymus Mauluma dan Theodorus Seranteva dengan tagline Paket Roman, diketahui ada 3 pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Belu 2024, yaitu paslon nomor urut 1 Willy Broduslai dan Vicente Hornay Gonçalves dengan tagline Sahabat Sejati. Nomor urut 2 pasangan Agustinus Taolin dan Julianus Taibere dengan tagline Satu Hati Tuntaskan. Nomor urut 3 Servasius Serbaya Manek dan Pius Agustinus Bria dengan tagline Serius Akamsi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Petani tomat asal kota Atambua, Kabupaten Belu, berjuang atasi gagal panen di puncak musim kemarau. Informasinya usai jeda.